Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan mengerjakan lab, yaitu Research Intent Based Networking atau IBN. Nah, di sini Oke, langsung saja. Di sini ada instructionnya. Yang pertama, part 1 atau part pertama, yaitu explore the Cisco Intent Based Network atau IBN di website. Sini kita buka saja terlebih dahulu websitenya. Ini kita hapus saja. Tunggu sebentar. Di sini ditanya what is intent based networking atau IBN. Nah, di sini ada jawabannya. Di sini yaitu intent based networking atau IBN itu adalah pendekatan jaringan yang memungkinkan sistem menangkap maksud atau tujuan bisnis, lalu menerjemahkannya menjadi kebijakan jaringan yang dapat dijalankan secara otomatis dengan IBN. Nah, jaringan tidak lagi dikelola secara manual, melainkan dipantau dan disesuaikan secara terus-menerus agar selalu memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, sini kita copy aja. Lalu kita ketik di sini. Selanjutnya, list at least 2 reasons for using IBN. Kita scroll ke bawah. Di sini juga ada penjelasan how does it work. Nah, ini di sini. Nah, di sini ada feature and benefit. Yang pertama ada simple operation. Yang kedua ada proactive management. Yang ketiga ada security threshold. Yang keempat ada investment for innovation. Jadi di antara 4 ini kita disuruh pilih 2. Di sini saya akan memilih simple operation. Lalu selanjutnya kita pilih security threshold. Kenapa saya milih ini? Karena yang simple operation itu IBN itu menyederhanakan pengelolaan jaringan dengan mengotomatiskan kebijakan sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan peraturan. Lalu yang kedua itu security threshold. Itu IBN tuh mampu mendeteksi dan menangani ancaman keamanan secara real time di seluruh jaringan, memastikan perlindungan yang menyeluruh. Oke. Selanjutnya part 2 yaitu introduction to intent based networking with Cisco DevNet. Oke, lanjut kita buka linknya. Tunggu sebentar. Nah, yang
pertanyaan pertama itu ditanya pertanyaan pertama itu what is the first step to get started and hands on with coding. Nah, di sini ada banyak penjelasannya. Di sini if you ready to get hands on and start coding, take a coding 101 class. Nah, ini jawabannya. Kita copy. Pertanyaan selanjutnya yaitu with IBM in use, what should happen if a business owner specifies an intent to the network. Jadi di sini ada, nih. Jadi intent tersebut kemudian diterjemahkan menjadi tindakan nyata di jaringan. Tindakan tersebut dijalankan di jaringan dan sistem akan secara terus-menerus memantau, belajar serta mengoptimalkan kinerja jaringan untuk memastikan intent tersebut berjalan dengan baik. Nah, kita copy saja penjelasannya. Oke, selanjutnya part ketiga yaitu explore IBM community requests and share your own. Kita buka linknya. Kita tunggu bentar. Nah, kalian jangan lupa untuk login dulu. Kita kembali go to homepage. Nah, di sini ada beberapa fitur. Kita lihat yang bagian IoT saja. Nah, ini ada beberapa penjelasan fitur-fiturnya dan lain-lain. Jadi di sini ditanya after reading through some of the intents built by community members, pick two intent that interest you and list them below. Jadi setelah membaca beberapa intent yang dibuat oleh komunitas, pilih 2 intent yang menarik perhatianmu dan tuliskan di bawah ini. Di sini saya tertarik dengan IoT Operation Dashboard dan Edge Intelligence. Sini kita tulis dulu. Harus ya. Oh, ini bisa. Kita tulis saja dulu ini. IoT lalu yang kedua ada Edge Jadi alasan saya memilih IoT Operation Dashboard ini itu karena intent ini memungkinkan pengawasan dan kontrol terpusat terhadap banyak perangkat. Nah,
IoT di pabrik atau fasilitas industri sangat cocok untuk sistem manufaktur pintar atau smart manufacturing. Selanjutnya saya milih Edge itu karena memungkinkan pemrosesan data dan pengembalian keputusan dilakukan lebih dekat ke sumber data sehingga mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi sistem. Pertanyaan selanjutnya, create your own intent wish on the Cisco DevNet website and proceed below. Jadi buatlah intent versimu sendiri di Cisco ini. Lingkungan untuk smart campus. Nah, sini kita detail. Jadi saya di sini tuh saya ingin membuat intent yang secara otomatis itu mengumpulkan data dari sensor suhu, kelembapan, dan kualitas udara yang dipasang di seluruh area kampus. Intent ini tuh akan memicu peringatan jika ambang batas terlampau, seperti lonjakan suhu di ruang server. Maka data akan dikirim ke dashboard pusat dan pemrosesan di Edge digunakan untuk mengambil keputusan secara real time, misalkan menyalakan pendingin ruangan atau AC secara otomatis untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar. Seperti di bagian contohnya tuh seperti tingkat CO2 yang tinggi di ruang kelas atau lonjakan suhu di ruang server tadi. Jadi agar menjaga keamanan serta kenyamanan di lingkungan belajar. Kita tulis detailsnya, yaitu mengumpulkan data sensor suhu yang dipasang di selanjutnya yang terakhir ada reflection. Yang pertama, can you think of other use case for IBN other than what you found in 3 websites? Jadi dapatkah memikirkan contoh penggunaan IBN lainnya selain yang ada di 3 webs tersebut. Ya, beberapa contoh penggunaan IBN lainnya yang bisa saya pikir itu ada manajemen jaringan di sekolah atau universitas, misalnya membuat intent agar jaringan WiFi hanya mengizinkan akses ke situs pembelajaran selama jam pelajaran, dan blokir sosial media secara otomatis. Tuh, ini kita ketik dulu ya. Jaringan list
Selanjutnya yang kedua itu ada keterampilan pemrograman apa yang menurutmu dibutuhin. Yang pertama itu ada dasar pemrograman terutama di Python. Nah, ini digunakan untuk menulis skrip otomatis dan berinteraksi dengan API. Selanjutnya ada pemahaman tentang RESTful API dan JSON lah. Karena IBM ini banyak menggunakan API untuk komunikasi antar sistem dan format data seperti JSON untuk mengirim intent. Selanjutnya itu udah pengetahuan tentang jaringan dan otomatisasi. Jadi ini termasuk menggunakan alat seperti Postman, Cisco DNA, Chandler API dan lainnya. Dan yang terakhir itu ada kemampuan menggunakan platform DevNet dan Sandbox. Jadi untuk menguji dan mengembangkan intent di lingkungan virtual sebelum diterapkan ke jaringan nyatanya. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai Lab Research Intent Based Networking atau IBN. Mohon maaf jika penjelasan saya masih agak kurang untuk dimengerti. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.